ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab tafsir Al-Qur'anil Azim karya daripada Al-Imam Al-Hafidh Ismail bin Katsir rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada tafsir surah Al-Lail, masuk pada ayat yang ke-16. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Inna 'alaina lal huda, sesungguhnya atas kamilah petunjuk itu diberikan. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah, bagi kamilah negeri akhirat dan negeri dunia. Fa'anzartukum naran talazza, maka dengan itu aku peringatkan kalian dari api neraka yang sangat menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa, di mana tidaklah memasuki neraka jahanam tersebut kecuali orang-orang yang benar-benar celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Wa sayujannabuhal atqa, dan yang akan selamat dari neraka jahanam tersebut adalah orang-orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang-orang yang memberikan hartanya, membelanjakannya di jalan Allah dan mensucikan hartanya dengan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan tidaklah bagi siapapun di sisinya dari kenikmatan yang dia berikan mengharapkan balasan, yaitu tidaklah dia melakukan kebaikan apapun, tidaklah dia memberi apapun kepada orang lain berupa kenikmatan-kenikmatan, tidak ada yang dia harapkan illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali yang dia harapkan adalah supaya bisa melihat wajah Rabbnya yang maha tinggi. Wala sawfa yarda, dan kelak dia akan ridha dengan niatnya tersebut. Dengan niat dia tidaklah berbuat kebaikan sedikit pun bagi siapapun dengan apapun, tidaklah dia mengharapkan kecuali hanya mengharap bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Dan kelak dia pun dengan niat yang ikhlasnya tadi akan ridha dengan semua daripada niat-niatnya tersebut. Maka ikhwan fillah azakumullah, itulah orang-orang yang bertakwa. Orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah ikhlas, tidaklah mengharapkan apapun. Dalam ayat lain, innama nut'imukum liwajhillah, hanyalah kami memberikan makan kalian, memberikan nafkah kepada anak istri, memberikan sedekah kepada fuqara wal masakin, memberikan hadiah kepada teman-temannya,
kepada kerabatnya, kepada tetangga-tetangganya, tidaklah dia mengharapkan apapun. Hanyalah yang dia harap adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Liwajhillah, hanya supaya bisa melihat wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian berupa balasan ataupun ucapan terima kasih kepada kita. Itu adalah perkataan orang-orang yang bertakwa kepada Allah ketika menginfakkan hartanya di jalan Allah. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Qatadah, inna alaina lal huda, sesungguhnya atas kamilah petunjuk itu diberikan, ay nubayyinul halal wal haram. Kata Qatadah, maksud daripada ayat tersebut, kamilah yang akan menerangkan halal dan haram. Kamilah itu Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan ini halal, ini haram. Dalam ayatnya, melalui hadis-hadis Rasulnya, Allah lah yang menerangkan halal, haram. Bukanlah manusia yang menentukan halal dan haram. Allah dan Rasulnya yang menentukan. Ya. Janganlah kita ketika karena suka terhadap sesuatu, faja'altum minhu halala wa harama. Qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. Janganlah sampai karena kita senang terhadap sesuatu yang haram kemudian kita katakan halal. Atau karena kita benci kepada sesuatu yang halal kemudian kita katakan haram. Katakanlah kepada orang-orang yang suka membuat seperti itu, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Qul Allahu adina lakum. Katakanlah, apakah Allah yang mengizinkan kalian untuk menentukan hukum? Ama 'ala Allahi taftarun. Apakah kalian telah mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan adalah berarti dia telah memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan mengenai Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal Masih ibn Maryam. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan alim-alim pendeta Yahudi mereka, telah menjadikan ahli ibadah orang-orang Nasrani mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka sahabat Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak beribadah kepada mereka, tidak beribadah kepada pendeta, kami tidak menyembah pendeta. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, alastum idza harramul halala faharamtum wa idza halalul harama faharramtum. Bukankah ketika pendeta-pendeta kalian itu menghalalkan apa yang haram, kalian ikut-ikutan? Bukankah ketika pendeta kalian itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut-ikutan? Maka kemudian Ali bin Hatim mengatakan, tentu. Fadzalika ittikhadukum alihah arbaba min dunillah. Maka itulah bentuk, ya, kalian telah menjadikan pendeta-pendeta tersebut sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, jangan sampai kita mengikuti seseorang di atas kesalahannya dalam keadaan kita tahu dia salah. Jangan sampai demikian. Jangan sampai menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi, ketika mereka tahu bahwasanya riba itu haram, tetapi karena mereka terbawa oleh hawa nafsu mereka, pengen kaya, kemudian mereka mengadakan suatu alasan, innamal bai'u mislur riba. Kemudian mereka mengatakan, loh, bukankah yang namanya riba itu seperti jual beli? Modal uang, hasilnya uang. Kita sudah mengeluarkan modal uang, ya hasilnya uang.
Ini pikirannya orang-orang Yahudi. Dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya. Berarti telah menjadikan pendeta-pendeta Yahudi tersebut sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga ketika orang-orang Nasrani, pendetanya mereka menghalalkan apa yang Allah sunnahkan, mengharamkan nikah atas pendeta-pendeta dan biarawati-biarawatinya, kemudian diikuti sampai sekarang. Atau mengharamkan nikah bagi seorang yang sudah bercerai, sehingga menurut mereka yang namanya perkawinan adalah seumur hidup saja. Ketika sudah bercerai tidak boleh menikah lagi. Kemudian dituruti oleh para pengikutnya dengan alasan mereka menjaga hak asasi wanita, membela emansipasi wanita, tetapi justru mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Diikuti oleh para pengikutnya, dan ini adalah bentuk menjadikan pendeta-pendeta tersebut sebagai Tuhan selain Allah. Maka perkara menentukan halal dan haram adalah hak rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keputusan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan ini halal, ini haram. Wa qala ghairu, dan berkata yang lainnya, man salaka tariqal huda wasala ila Allah. Ya. Adapun ulama yang lain ketika menafsirkan inna alaina lal huda, sesungguhnya atas kamilah petunjuk itu berikan, yaitu man salaka tariqal huda, barang siapa yang menempuh jalan menuju petunjuk, mencari jalan kebenaran, wasala ila Allah, maka dia akan sampai kepada Allah. Dan ini banyak ayat-ayat yang semakna dengan ini. Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang benar-benar serius, ikhlas, bersungguh-sungguh mencari petunjuk Allah, mencari kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kepadanya petunjuk, dan Allah akan berikan ketakwaan kepadanya. Dan juga Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan barang siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh di jalan kami, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, ikhlas karena Allah, maka benar-benar kami akan tunjukkan jalan-jalan menuju keridhaan kami, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesungguhan tersebut haruslah kita buktikan, ikhwana fi din azakumullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan lagi, wa ja'alahu ka qoulihi ta'ala wa 'ala Allahi qasdus sabil. Para ulama yang menafsirkan dengan penafsiran yang kedua menjadikan penafsirannya seperti firman Allah Ta'ala, wa 'ala Allahi qasdus sabil, dan atas Allah lah penunjukan kepada jalan yang benar. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk supaya ditunjukkan kepada jalan yang benar, meniti jalan yang benar, dan meninggal dunia dalam keadaan di atas jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qawluhu wa inna lana al-akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah negeri akhirat dan dunia. Ai al-jami'a milkuna wa anal mutasarrifu fihima. Seluruhnya yang ada di dunia dan di akhirat, semuanya adalah di bawah kekuasaan kami, milik kami. Dan akulah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mengaturnya, yang berkuasa untuk mengaturnya. Wa qauluhu, dan firman Allah taala, fa anzartukum naran talazza. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, setelah mengingatkan bahwasanya jalan petunjuk adalah petunjuk Allah bagi barang siapa yang benar-benar menginginkan petunjuk. Dan sesungguhnya dunia dan akhirat adalah milik Allah. Setelah mengingatkan dua hal tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan perkara yang sangat dahsyat. Fa anzartukum naran talazza, maka aku peringatkan kalian
dari neraka Jahannam yang menyala begitu menganga. Qala Mujahid, ay tawahhaj, begitu menggelora, begitu panas, begitu membakar api tersebut, dan semakin ditambah daripada manusia yang dimasukkan ke dalam neraka, maka semakin berkobar api tersebut. Semakin ditambahkan jin atasnya, semakin berkobar. Dikarenakan yang namanya neraka tersebut sebagaimana Allah katakan, wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Dan takutlah kalian kepada nerakanya Allah yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dalam hadis yang lain, salah satu bahan bakarnya pula adalah al-jin. Jin yang kafir, ya. Jin-jin yang Allah Subhanahu wa taala murka terhadap mereka. Dikarenakan jin juga seperti kita. Ada yang mukminun, muslimun, dan ada yang qasitun. Ada yang mukmin muslim dan ada yang qasit. Ada yang jahat, jahir, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia-manusia dan jin-jin yang kafir adalah sebagai bahan bakar daripada neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Terkhususnya ikhwana fi din azakumullah adalah yang sering diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khatab Jahannam, tentang kayu bakarnya neraka Jahannam yang semakin dimasukkan ke dalamnya semakin menggelora, semakin membesar, semakin panas api tersebut, yaitu wanita-wanita yang masuk ke dalam neraka Jahannam tersebut. Kata Rasulullah, fa inna kunna aktsara hatab Jahannam. Karena kebanyakan kalian adalah yang paling banyak menjadi bahan bakar daripada api neraka Jahannam. Ta'udzubillah min dzalik. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Simak bin Harb, sami'tu Nu'man bin Bashir yakhtub yaqul. Simak bin Harb mendengarkan Nu'man bin Bashir berkhutbah dan mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, yaqul, dan mengatakan, anzartukumun nar, anzartukumun nar, anzartukumun nar. Aku peringatkan kalian dari neraka. Aku peringatkan kalian dari neraka. Aku peringatkan kalian dari neraka. Hatta law anna rajulan kana bisuq lasami'ahu min maqami hadha. Sampai-sampai kalaulah ada seseorang yang berada di pasar Madinah, jauh jaraknya antara masjid dan pasar. Kalaulah ada seorang yang ada di pasar mendengarkan khutbahku ini, khutbahnya Rasul, tentu dia akan mendengar saking kerasnya peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta waqat khamisatun kanat ala atiqihi 'inda rijlaihi. Sampai-sampai selendang yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai terjatuh. Jubah luar yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh di sisi kedua kakinya. Saking lantangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang dahsyatnya neraka Jahannam. Rasulullah mengingatkan sebagaimana Allah peringatkan, fa'anzartukum naran talazza. Aku peringatkan kepada kalian neraka, api neraka yang sangat menyala-nyala begitu dahsyat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan. Maka Nu'man bin Bashir pun mengingatkan. Maka para ulama, para duat mengingatkan, dan kita seluruh umat saling mengingatkan tentang dahsyatnya neraka Jahannam. Qala Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah taala dalam musnadnya, haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Abu Ishaq sami'tu Nu'man bin Bashir yakhtub wa yaqul. Abu Ishaq menceritakan, aku mendengar Nu'man bin Bashir berkhutbah dan mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yaumal qiyamah." Sesungguhnya yang paling rendah tingkatannya, paling rendah siksaannya dari penduduk neraka pada hari kiamat, rajulun tud'u fi akhmus qadamaihi jamratan yaghli minhuma dima'uh, yaitu seseorang yang diletakkan di telapak kedua telapak kakinya, jamratan, dua bara api yang diletakkan ke kedua telapak kakinya, yaghli minhuma dima'uh, sampai-sampai otak yang ada di kepalanya mendidih. Saking panasnya bara api yang ditempelkan di telapak kakinya. Rahul Bukhari, demikian diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Wa qala Muslim, dan berkata Imam Muslim rahimahullah taala di dalam sahihnya, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن نعمان بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهول أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار. Sesungguhnya azab yang paling rendah dirasakan oleh penduduk neraka adalah seorang yang dipakaikan dua sandal yang memiliki dua tali yang mengikat ke kakinya, sandal yang terbuat dari neraka jahanam, yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghli al-mirjal. Saking panasnya sandal tersebut yang terbuat dari api neraka, otak yang ada di kepalanya mendidih sebagaimana mendidihnya api yang air yang sangat mendidih, atau sebagaimana mendidihnya timah yang sedang dipanaskan, mendidih. Ma yara anna ahadan ashadda minhu 'adaban, di mana dia tidak menganggap ada seorang yang paling sengsara siksaannya dibandingkan dia. Wa innahu la ahwanuhum 'adaban, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksanya. Dia menganggap siksaannya yang dia rasakan adalah siksaan yang paling besar, yang paling mengerikan, padahal siksa yang dia rasakan adalah siksa yang paling ringan dari penduduk neraka jahanam. Fal'iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Wa qaluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, la yaslaha illa al-ashqa, tidaklah seorang pun yang masuk ke dalam neraka jahanam kecuali orang-orang yang syaqi, orang-orang yang ashqa, paling celaka. Ay la yadkhuluha dukhulan yuhitu bihi min jami'i jawanibihi illa al-ashqa, yaitu tidaklah seseorang itu masuk ke dalam neraka jahanam yang dia dilingkupi dari seluruh sisinya oleh neraka jahanam, kecuali itu adalah orang yang paling celaka, karena di sana ada orang-orang yang disiksa dari satu sisi saja. Ada beberapa sisi tubuhnya yang tidak bisa terbakar. Itu orang-orang ahlus salah, ahlul qiblah, yang ikhlas dalam salatnya, yang mereka berwudu maka anggota wudunya tidak terbakar oleh api neraka jahanam. Tetapi sungguh celakalah orang-orang yang seluruh tubuhnya dibakar oleh api neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Itulah orang-orang yang ashqa. Tsumma fassarahu faqal, kemudian Allah menafsirkan sendiri. Siapa itu orang-orang yang ashqa, orang-orang yang paling celaka dunia akhirat? Allah berfirman, alladzi kadzdzaba, yaitu orang-orang yang mendustakan agama, ai biqalbi, dengan hatinya. Dia tidak percaya tentang akhirat. Dia tidak yakin. Yang satu tidak percaya, yang satunya tidak yakin, yang satunya ragu-ragu. Ya. Dia menganggap bahwasanya surga dan neraka adalah perkara yang tidak ada menurut mereka. Dan menurut mereka kehidupan itu hanyalah dunia.
Sehingga mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr, tidaklah kami binasa kecuali memang sudah tua dan mati. Dan mereka menganggap tidak ada kehidupan setelah kematian. Sehingga mereka mengatakan bernikmat-nikmatlah kalian karena hidup cuma satu kali. Padahal ini adalah kehidupan yang sementara untuk menghadapi kehidupan yang abadi. Wa tawalla, dan yang berpaling. Dia mendustakan dengan hatinya dan berpaling. Anil amal bi jawarihi wa arkani, yaitu berpaling, tidak mau mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Hatinya menolak, tubuhnya tidak mau mengamalkan. Hatinya ingkar dan tubuhnya tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah orang-orang yang celaka dunia akhirat. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya, حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبد الرب بن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kalau kita lihat sanadnya ada Abdullah bin Lahiyah, beliau seorang yang saleh, yaktubul hadis bi kitabati. Beliau menulis hadis dengan penulisannya, dia menceritakan hadis dengan catatannya. Kemudian kitab beliau terbakar sehingga hadis setelah kitab beliau terbakar hadisnya lemah, dan ini termasuk ya karena diambil oleh Hasan bin Musa, ini muridnya yang di akhir-akhir. Secara sanad dhaif, tetapi secara makna ini memperkuat hadis-hadis yang sebelumnya. Ya. Sehingga wallahu taala a'lam Hasan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulun nar illa syaqi." Tidaklah masuk ke dalam neraka kecuali orang yang celaka. Qila wa man syaqi? Dikatakan, siapakah orang yang celaka wahai Rasul? Qala alladzi la ya'malu bi ta'atin wa la yatruku lillahi ma'siyah. Yaitu orang-orang yang tidak mau mengamalkan ketaatan dan tidak mau meninggalkan kemaksiatan karena Allah. Tidak mau taat, tidak mau taat, justru dia dipenuhi dengan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah, dan juga Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, haddatsana Yunus wa Surayj, qala, keduanya mengatakan haddatsana Fulayh an Hilal bin Ali an Atha bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati tadkhulul jannah yaumal qiyamah illa man aba. Seluruh umatku pastilah mereka masuk surga pada hari kiamat kecuali orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Qalu, maka para sahabat mengatakan, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa itu orang-orang yang tidak mau masuk surga? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, menyelisihi perintahku, maka berarti dia enggan untuk masuk surga. Wa rawahul Bukhari an Mujahid bin Sinan an Fulayh bihi, dan diriwayatkan oleh Bukhari pula dari riwayat Muhammad bin Sinan dari Fulayh dengan riwayat yang sama dari Hilal bin Ali bin Atha bin Yasar dan dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, itulah orang-orang yang asyqa. Orang-orang yang asyqa, orang yang paling celaka adalah orang yang mendustakan agama Allah dalam hatinya dan mengingkari dengan perbuatannya. Dan orang yang celaka itulah penduduk neraka. Jadi ada yang paling celaka, ada yang di bawahnya celaka.
Kalau orang yang celaka adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan justru bermaksiat kepada Allah. Atau dia tidak taat kepada Rasul dan justru bermaksiat kepada Rasul. Karena faman ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Wa may ya'sini faqad 'asallah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang-orang yang celaka. Tetapi di atas orang celaka ada orang yang paling celaka, yaitu yang antara hati dan perbuatannya sama-sama kufur, sama-sama ingkar, sama-sama menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Wa qauluhu ta'ala wa sayujannabuha al-atqa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan siapa saja yang selamat dari neraka jahanam. Yaitu yang akan selamat dari neraka jahanam adalah atqa, orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa. Ai wa sayuzahzahu 'anil nar at-taqi an-naqi al-atqa. Kami akan selamatkan dari neraka jahanam orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersih ketakwaannya, dan orang-orang yang paling bertakwa. Ada 3 kategori. Bertakwa, kalau orang bertakwa artinya kadang dia tergelincir kemaksiatan, kadang lupa. Dia masih kategori takwa. Tapi yang namanya manusia, ya kadang tergelincir. Kemudian ada tingkatan naqi, orang yang murni ketakwaannya, sangat sedikit kemaksiatannya. Kemudian ada orang yang atqa, orang yang paling bertakwa. Maka ada at-taqi, an-naqi, al-atqa, orang yang bertakwa, orang yang murni ketakwaannya, dan ada orang yang paling bertakwa. Tsumma fassarahu biqauli, kemudian Allah tafsirkan sendiri dengan firman-Nya setelahnya, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan orang yang paling bertakwa siapa? Adalah orang yang mendatangkan hartanya, menggunakan hartanya dalam ketaatan dan pun mensucikan hartanya. Tidaklah dia ambil kecuali dari yang halal. Tidaklah dia gunakan kecuali pada perkara yang halal dan manfaat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyayangi mereka. Allah katakan dalam surah Al-Furqan ketika menceritakan ibadur Rahman, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Yaitu orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya lam yusrifu wa lam yaqturu. Tidak boros dan tidak bakhil, tetapi pertengahan. Ya. Dia ikhwan fillah azakumullah memilih yang halalnya dan baiknya dan digunakan tidak boros, tidak israf, tidak mubadir, tidak pula bakhil. Tetapi benar-benar dia tahu dari mana dia ambil, kemana dia keluarkan, kemana dia gunakan. Itu rupanya adalah ciri orang-orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri yang paling gampang untuk kita lihat. Ya. Ketika seseorang itu sangat perhatian halal haram, dari mana dia ambil hartanya, tidak mau dia ambil kecuali halal. Dia mengerti dan mengetahui hukum-hukumnya, dan tidaklah dia mau menggunakan kecuali dalam perkara yang manfaat, tidak israf, tidak bakhil. Itu adalah ciri yang bisa kita lihat dengan mata-mata kita. Maka Allah memberikan ciri yang mudah untuk kita bisa lihat dan mudah untuk kita tiru. Ya. Paling mudah untuk kita lihat. Dan kita pun bisa praktekkan bagi diri kita. Kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita harus pilih. Ketika sudah dapat yang halal, yang
thayyib, maka kemudian dia keluarkan, ya, tidak israf, tidak bakhil, dan dia gunakan dalam perkara-perkara yang manfaat. Ay yasrifu malahu fi ta'ati rabbih liyuzakki nafsah wa malahu wa ma wahabahu Allah min dinin wa dunya. Yaitu orang-orang yang menggunakan hartanya di jalan ketaatan kepada Allah. Dia belanjakan hartanya di jalan Allah untuk mensucikan dirinya, mensucikan hartanya, dan mensucikan apa yang Allah anugerahkan dari dunia dan agama kepadanya. Sehingga min husni dinil mar'i, ya, di antara ciri bagusnya seseorang itu pekerjaannya. Pekerjaannya. Ini orang bagus atau tidak, takwa atau tidak, lihat pekerjaannya. Pertama, kerjaannya halal apa haram. Kalau kerjaannya halal, menjalankannya halal enggak? Jujur enggak? Amanah enggak? Ketika sudah dapat dengan cara yang baik, halal, jujur, amanah, lihat cara dia menggunakan uangnya. Untuk perkara yang baik enggak? Untuk perkara yang manfaat atau tidak? Itu sangat jelas akan nampak, ikhwan fillah azakumullah, dan ini sebagai introspeksi bagi diri kita. Ya. Sehingga inilah pertanyaan yang Allah akan tanya. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an salat. Tidaklah akan bergeser dua kaki Bani Adam pada hari kiamat kecuali akan ditanya mengenai tiga. Salah satunya an malihi, min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana dia ambil, kemana dia gunakan. Inilah ikhwan fillah azakumullah jami'an. Maka hendaknya kita, ya, introspeksi diri kita. Kerjaan kita itu baik enggak? Bukan yang namanya baik itu yang bermobil, ber-AC lah. Tetapi mana yang paling halal, mana yang paling bermanfaat. Ya. Sehingga sampai Rasulullah SAW pun mengajarkan jenis-jenis pekerjaan. Ya. Khairul kasab amalul nas biyadihi. Sebaik-baiknya kasab adalah pekerjaan manusia yang dibuat oleh tangannya kemudian dijual. Dibuat oleh tangannya sendiri kemudian dijual. Seperti Nabiullah Dawud alaihissalam. Ini pekerjaan yang paling luar biasa. Dia buat sesuatu dari besi kemudian dijual. Padahal Dawud adalah raja. Raja ini yang menguasai dunia ketika itu. Apa susahnya raja tinggal minta sama pelayan untuk makan. Tetapi lah, ya. Raja Dawud, Nabiullah Dawud ini justru tidaklah makan kecuali dari hasil pekerjaannya. Dan pekerjaannya pandai besi. Subhanallah. Nabiullah Dawud alaihissalam. Dan dalam hadis lain, wa kullu bai'in mabrur, jual beli yang baik. Jual beli yang jujur, yang amanah, yang saling ridha dan mudah. Ya, rahimallahu ra'an samhan idza ibta'a wa samhan idza ishtara. Allah merahmati orang-orang yang mudah ketika berjual beli. Mudah ketika beli, mudah ketika jual. Enggak nyelimet sistemnya, enggak susah sistemnya. Ya, enggak terbelit-belit, enggak susah-susah, gampang pokoknya. Mudah. Ya, semakin mudah kita berdagang, semakin membuat orang yang beli barang kita itu ridha, dan semakin orang yang menjualkan barang bagi kita itu ridha, jika kita memang pembeli, maka semakin baik itu jual beli, semakin ridha jual beli. Beda kalau jual beli diiringi dengan penyesalan, diiringi dengan kesusahan sistem, jelimet ini, jelimet itu, susah. Tetapi Allah merahmati jual beli yang mudah. Jual beli yang baik, yang jujur, yang amanah. Inilah ikhwan fillah azakumullah. Ya, untuk kita memperhatikan pekerjaan-pekerjaan kita. Dikarenakan pekerjaan itu adalah sunnahnya para nabi dan para rasul. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza." Ay laisa badluhu ma lahu fi mukafa'ati man asadda ilaihi ma'rufan fa huwa yu'ti fi muqabalati dzalik. Tidaklah orang yang tadi membelanjakan harta tadi, tidaklah ketika dia memberikan harta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia. Memberi kebutuhan kepada anak istrinya, orang tuanya, kepada fuqara, masakin, yatama, ya, khususnya kerabat-kerabat yang fuqara, masakin. Ketika dia memberikannya, tidaklah dia harapkan apapun untuk mengharapkan balasan terima kasih. La. Wa innama daf'ahu dzalik ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Hanyalah alasan dia memberi, hanyalah alasan dia menafkahi anak istri, hanyalah alasan dia memberikan kepada fuqara, masakin, memberikan bantuan. Itu cuma satu, ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, hanya mengharapkan wajah Rabbnya yang maha tinggi. Sehingga seorang muslim, semiskin apapun dia, sefakir apapun dia akan begitu legowo ketika memiliki beban berupa tanggung jawab menghidupi anak istrinya. Karena yang dia harapkan wajah Allah. Justru senang dia, bangga dia, karena mendapatkan kesempatan untuk beramal saleh, untuk menjadi manusia yang atqa, paling bertakwa. Bukan mengeluh sebagian orang. Banyak mengatakan saya tidak mampu, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Wallah su'udzon billah. Dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong belum dia cari rizki sudah mengatakan saya tidak mampu. Kalau anak saya nambah nanti saya tidak mampu. Su'udzon billah. Padahal ini inda dhanni 'abdi. Sesungguhnya Allah itu tergantung prasangka hambanya terhadap Allah. Kalau dia sudah mengatakan saya tidak mampu, dia tidak akan mampu. Makanya orang yang paling miskin adalah orang yang bersuudzon terhadap rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Kalah dengan seekor burung. Punya apa burung itu? Ya, otaknya enggak lebih besar daripada kacang. Modalnya cuma sayap sama tenaga, sama temboloknya, paruhnya. Terbang ke sana kemari, dapat makan, anaknya enggak cuma satu. Enggak dua saja cukup, bukan. Bahkan anaknya banyak. Kenyang semuanya. Alhamdulillah, punya rumah. Walaupun rumahnya tidak ada atapnya. Tapi bahagia dan tawakal kepada Allah dengan tawakal yang Allah puji melalui lisan Rasulnya. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Siapa itu yang tawakalnya sebenar-benarnya tawakal? Burung. Allah contohkan. Yarzuqukum kama yarzuqut thair. Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Tamshi khimasan wa taruhu bitaran. Pergi pagi hari dalam keadaan tembolok kosong, pulang sudah bawa makanan banyak. Itulah sebenar-benarnya tawakal. Jangan kalah dengan burung. Tafadhal dengan azan terlebih dahulu. Khawara fiddina azakumullah. Itulah orang-orang yang paling bertakwa, yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, ikhlas hanya mengharap wajah Allah, tidak mengharapkan balasan atas pemberiannya tersebut dari siapapun. Itulah orang-orang yang tama'an fi ayyahsula lahu yatuhu fi daril akhirah fi rawdatil jinan fi rawdatil jannat. Itulah orang-orang yang sangat berharap, ya, sangat berharap, sangat tamak. Jadi kalau tamak terhadap dunia itu tercela, tapi kalau tamak terhadap akhirat, terhadap ilmu, itu baik. Artinya tamak adalah
sangat berharap dan takut kehilangan. Kalau roja, berharap saja. Pokoknya kita mengharapkan. Tapi kalau tama' artinya mengharap dan takut kehilangan hal yang diharap tadi. Kita sangat tamak terhadap pahala, artinya sangat semangat dan sangat mengharap dan takut kehilangan pahala tadi. Itu namanya tamak. Maka orang yang tamak terhadap dunia, dia sangat mengharapkan dunia dan takut kehilangan dunia. Ini tercela. Tapi kalau akhirat, itu yang terbaik. Tama'an fi ayyahsula lahu ru'yatahu. Ya, dia sangat berharap agar supaya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di daril akhirah, di negeri akhirat, fi rawdatil jannat, di kebun-kebun surga. Qala Allah taala, Allah berfirman, wala sawfa yarda, dan kelak pasti dia akan meridhoinya. Itu kelak pasti dia akan mendapatkannya. Kalau orang ketika beramal saleh mengharapkan wajah Allah, wala sawfa yarda, pasti kelak dia akan ridha dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ay wala sawfa yarda man ittasafa bihadhihi sifat. Pasti akan ridha orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat demikian tadi. Orang yang paling bertakwa, yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wa qad dzakara ghairu wahid minal mufassirin, telah disebutkan oleh sebagian, bukan hanya satu dari kalangan ulama tafsir, anna hadhihi al-ayat nazalat bi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya ayat-ayat ini turun mengenai Abu Bakar As-Siddiq secara khusus. Hatta inna ba'dhum hakal ijma' min al-mufassirin 'ala dhalik. Bahkan sebagian ulama tafsir menghikayatkan adanya kesepakatan seluruh ulama tafsir atas perkara tersebut. Wala syakka annahu dakhil fiha wa aula al-umma bi umumiha fa inna lafdhaha lafdhul umum. Tidak diragukan lagi, tentunya Abu Bakar As-Siddiq masuk dalam ayat ini, dan orang yang paling berhak mendapatkan predikat umat yang paling bertakwa setelah para nabinya dan para rasulnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia setelah nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi lafadznya secara umum, artinya bukan khusus bagi Abu Bakar. Karena al-ibrah fi umumil lafadz la bi khususi sabab. Ibrahnya, pelajaran yang diambil dari ayat adalah keumuman lafadz, bukan pada kekhususan sebabnya. Wa huwa qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ini pujian terhadap Abu Bakar As-Siddiq secara khusus. Ya. Dan bagi orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat tadi secara umum. Walakinnakum muqaddamul ummah wa sabiquhum fi jami' hadhihi al-awsaf wa sa'ir al-awsaf al-hamidah. Akan tetapi perlu diketahui, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling terdepan, orang yang paling tercepat, orang yang paling mulia, orang yang paling terpuji dengan sifat-sifat terpuji setelah para nabi dan para rasul. Fa innahu kana siddiqan taqiyan kariman jawadan, karena beliau adalah seorang siddiq, teman yang sangat jujur, sangat bertakwa, sangat mulia, sangat dermawan, badzalan li amwalihi fi ta'ati maulahu wa nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mengerahkan seluruh hartanya yang dia miliki untuk ketaatan kepada Allah dan menolong dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakam min darihim wa danarihim badalaha ibtigha wajhi rabbihil karim. Betapa banyak rumah yang dia belanjakan, dirham yang dia belanjakan, dinar yang dia belanjakan hanya mengharap wajah Allah. Walam yakun li ahadin minan nas 'indahu minnah yahtaju ila yukafi'uhu biha. Dan tidak ada seorang pun dari manusia yang bisa mengalahkan amal solehnya Abu Bakar Siddiq. Walakin kana fadluhu wa ihsanu 'ala sadat wa ru'asa min sa'iril qabail. Akan tetapi ya, keutamaan beliau, kebaikan beliau ini jauh di atas orang-orang mulia, di atas pembesar-pembesar dari seluruh kabilah yang ada di dunia ini. Walihada qala lahu Urwah bin Mas'ud wa huwa sayyidu Thaqif fi sulh Hudaybiyah. Sampai-sampai Urwah bin Mas'ud
pembesar Tsaqif ketika sulh perjanjian damai Hudaybiyah, beliau mengatakan, "Ama wallahi laula yadak laka kanat indi lam adzika biha la ajabtuka." Wa kana Siddiq qad akhlata lahu fil maqalah. Adapun demi Allah, kalaulah bukan jasa-jasamu, aku akan membalas perkataanmu. Yaitu ketika itu Abu Bakar Siddiq agak marah, meninggi suaranya terhadap beliau. Tapi mengingat beliau adalah orang yang paling berjasa terhadap Islam. Fa idza kana hadha halu ma'a sadatil Arab wa ru'asa'i qabail, fa kaifa biman adahum. Kalau demikian keadaan Abu Bakar As-Siddiq sangat dihormati oleh kawan dan lawan, bahkan oleh seluruh pembesar-pembesar Arab sangat menghormati Abu Bakar As-Siddiq, karena dikatakan dalam syiar beliau bahwasanya tidaklah masing-masing dari kabilah-kabilah Arab kecuali sudah merasakan kebaikan dari Abu Bakar As-Siddiq. Nyumbang, sedekah, itu luar biasa Abu Bakar Siddiq. Orang yang sangat mulia. Sehingga dalam keadaan orang-orang Quraisy sangat memusuhi Rasulullah, enggak ada yang berani untuk mengkasari Abu Bakar As-Siddiq. Karena mulianya. Dia punya harta, belanjakan jalan Allah. Ketika masa jahiliyah pun demikian. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah, mereka segan sendiri karena merasa punya hutang budi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Walihada qala wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dan beliau Abu Bakar Siddiq dan orang-orang yang beriman tadi tidaklah membelanjakan hartanya tersebut mengharapkan kenikmatan dari orang lain supaya dibalas, kecuali hanya mengharapkan wajah Allah yang maha tinggi dan kelak dia akan ridha. Dalam Sahih Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah." Barang siapa yang menginfakkan satu pasang harta di jalan Allah, satu pasang harta, dinar dengan dirham, nasi dengan lauk, sarung dengan koko misalkan, jubah dengan peci, pokoknya satu pasang yang saling menyempurnakan. Makanan dengan minuman. Barang siapa yang menginfakkan satu pasang harta di jalan Allah, ta'aduhu khazanatul jannah, maka penjaga perbendaharaan surga akan mengatakan, "Ya Abdullah, hadza khair." Wahai hamba Allah, sungguh ini kebaikan. Karena apa yang dia sedekahkan, yang dia infakkan, itu akan dijaga oleh khazanatul jannah sebagai pahala yang akan dipetik di surga kelak nanti. Subhanallah. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ma 'ala man yud'a minha darurah, fa hal yud'a minha kulluhu ahad?" Apakah atas siapa yang diseru ketika itu, fa hal yud'a minha kulluhu ahad? Apakah masing-masing dari penjaga-penjaga bendahara surga tersebut akan memanggil dia semuanya? Artinya, apakah cuma satu saja pembendahara surga yang akan memanggilnya? Apakah seluruhnya bisa memanggil satu orang tadi? Qala na'am, iya, bisa. Seluruh malaikat-malaikat yang menjaga surga akan menyerunya, "Ya Abdullah, hadza khair." Semuanya akan mengatakan demikian. Wa arju an takuna minhum, dan aku harap engkaulah yang termasuk di antara mereka. Wa narju an nakuna minhum, dan kita berharap kita termasuk dari golongan-golongan mereka bersama Abu Bakar As-Siddiq. Amin ya rabbal alamin. Akhir tafsir surah Al-Lail, walillahil hamd wal minnah. Demikianlah akhir daripada tafsir surah Al-Lail. Hanya bagi Allah lah segala pujian dan anugerah. Alhamdulillah bifadlillah wa birahmatih kita menyelesaikan tafsir surat Al-Lail, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan masuk kepada tafsir surah Asy-Syams. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dan pahala yang besar atas
majelis kita ini, dan supaya membimbing kita untuk senantiasa ikhlas hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sekitar 5 menit untuk berwudu sebelum qomat. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.